Mata Xiaoyan menjadi dingin dan auranya meledak. Dia tahu bahwa jika klon jiwa masih ada, tidak akan ada tekanan sama sekali untuk menghadapi Su Zuo. Tapi sekarang Xiaoyan harus mengandalkan dirinya sendiri. Setidaknya sampai dia menerobos keabadian dewa, Xiaoyan harus bertarung dengan kekuatannya semaksimal mungkin. Hanya dengan merangsang potensi ketuhanan ini kita dapat mencapai pencerahan lebih lanjut. Pahami aturannya. 7 langkah untuk menenangkan para dewa. Langkah kaki yang sama tiba-tiba keluar, dan segera beberapa langkah kaki yang kokoh bertabrakan dengan keras dengan langkah kaki Su Zuo. Kekuatan 7 langkah dewa penekan naga merah sebagian besar bergantung pada kekuatan fisik Xiaoyan. Tetapi ketika dia menggunakannya lagi pada saat ini, Xiaoyan merasa 7 langkah dewa formasi miliknya sepertinya kehilangan sesuatu. Keterampilan bertarung ini telah saya gunakan sejak zaman pertarungan dewa. Bagaimana mungkin masih terasa aneh bahkan setelah digunakan? Ini seharusnya merupakan skill bertarung setingkat Huang Guji, tapi itu membuatku merasa masih memiliki kekuatan yang belum aku gunakan. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiaoyan tidak sepenuhnya tenggelam dalam pikiran membunuh selama pertempuran. Sebaliknya, dia memikirkan segala hal tentang dirinya selama pertempuran. Beberapa masalah hanya bisa diselesaikan dalam pertempuran. Bukan karena cara penggunaannya salah, tapi rasanya salah. Sulit untuk mengurangi peradangan. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah perlahan. Xiaoyan, yang awalnya menginjak 7 langkah berturut-turut, kali ini melambat. Telapak kaki bertahan lebih lama di udara, dan setiap langkah sepertinya mengandung pikiran anti-inflamasi. Yang lain sangat kuat dan dapat diubah. Masing-masing dapat diintegrasikan ke dalam pikiran. Ini adalah 7 menara penekan dewa yang lebih kuat. Setelah Xiaoyan mengambil langkah ke-6, matanya tiba-tiba menatap Su Zuo. Xiaoyan tidak memiliki pemikiran baik apapun terhadap Taixu, tetapi hanya memiliki kebencian yang sangat kuat. Selain dirinya sendiri, keluhan tersebut juga tidak terlihat dengan mata telanjang karena banyaknya bintang yang dilewatinya. Namun kekuatan ini nyata. Xiaoyan mengangkat telapak kakinya, dan perlahan-lahan terhenti di udara sebelum jatuh ke dalam kehampaan. Bayangan sudut ketujuh tampak berkumpul dari kehampaan. Langkah ketujuh ini bukanlah 7 langkah berturut-turut yang terpisah untuk memaksimalkan kekuatan teknik bertarung ini. Maju selangkah demi selangkah, memaksimalkan kekuatan, juga mengandung gagasan anti-inflamasi. Klik, klik, hantu 7 langkah Xiaoyan secara bertahap menjadi semakin kuat. Bayangan kaki hitam Su Zuo setinggi 1000 kaki begitu terguncang sehingga ketika Xiaoyan mendarat di langkah ke-7. Terdengar bunyi klik dan hampir roboh. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menjadi begitu kuat hanya dengan keterampilan bertarung yang abadi? Berpura-pura kaget. Jelas sekali, dia telah membunuh terlalu banyak kaisar abadi sensi. Itu sebabnya aku memiliki keyakinan mutlak sebelum melawan Xiaoyan. Aku merasa Xiaoyan bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun. Namun kenyataannya melebihi ekspektasinya. Bahaya 7 langkah ini mengejutkannya. Pikirkan semua trikmu yang lain. Jangan buka mulutmu terlalu lebar, idiot. Suara berat Xiaoyan keluar saat ini. Terkadang kalimat sederhana bisa merusak suasana hatinya dan membuatnya bingung. Beraninya bajingan sensi merajalela. Jika Anda berada dalam ketiadaan, mungkin saya akan menolak Anda bahkan 3 poin. Tapi jangan lupa, bintang ini sepenuhnya milikku, Taixu lah yang terjebak di sini.
Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari bintang ini dengan kekuatanmu di keabadian Kaisar langkah ke-9? Haha, jadi bagaimana jika aku kalah? Kamu masih di jalan menuju kematian, dan kamu pasti akan mati. Dia tersenyum liar. Kekuatan Xiaoyan memang mengejutkannya, tapi itu tidak sampai pada titik di mana dia takut. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia tidak akan berada dalam bahaya hidup atau mati dalam berbagai kondisi. Tidak ada hal yang mutlak di dunia ini, jadi berbicara saja masih merupakan hal yang sederhana. 5 segel Xiaoyan muncul di antara alisnya. Tanpa klon Yuan Shen, tubuh fisik Xiaoyan masih belum lemah, bahkan jauh lebih kuat dari Dewa Abadi Penggarap Tubuh. Ada 3 senior yang belum muncul di kartu ilahi bermata 9 untuk menghilangkan peradangan, tetapi kartu truf ini tidak datang dari Xiaoyan sendiri. Melawan keabadian dewa. Xiaoyan sebenarnya percaya diri melawan keabadian dewa tingkat kedua, lagi pula, ada tiruan dari Jin Chan yang telah melahap Taiksu, dan kekuatannya telah menembus ke tingkat keabadian. Namun saat ini, kekuatan terkuat Xiaoyan bukanlah tubuh fisiknya. Bagi saya, api dan guntur adalah cara bertarung yang paling ampuh. Pukulanku menghasilkan api. Aku adalah api. Semua seranganku harusnya bisa menyatu dengan api. Xiaoyan masih berpikir bahwa dia harus lebih mengembangkan kekuatan bertarungnya. Ini adalah arah baginya untuk menerobos keabadian dewa. Kelima jari itu perlahan menyebar, dan api memenuhi telapak tangan. Rambut di belakang punggung, tidak berangin dan otomatis. Ketiga warna itu berubah terus-menerus. Dan sudut mulut sedikit terangkat. Saya sudah lama tidak menemukan perasaan familiar ini. Api. Xiaoyan berteriak dengan suara arogan. Tidak ada sarkasme di wajah Suzuo, sebaliknya, sudut mulutnya yang terangkat turun, dan wajahnya menunjukkan kesungguhan. Pria ini sebenarnya menyadari bahwa ini adalah hal yang paling mengejutkan baginya, bahwa dia adalah keabadian dewa. Saat ini, dia sebenarnya menjadi batu loncatan. Anda mencari kematian. Pertahanan semut benar-benar rusak saat ini. Dia berteriak keras dan mengangkat telapak tangannya, yang merupakan jejak udara. 3 bekas cakar hitam yang tampak seperti merobek ruang itu sepertinya mengoyak peradangan. Api melonjak di mata Xiaoyan, dan dia tiba-tiba mengangkat lengannya. Api 3 warna masih ada, dan tinju api menembus kehampaan. Ledakan. Xiaoyan menggunakan kekuatan hati apinya dan tubuh fisik jiwa bintang 5. Tiba-tiba meledak. Tidak ada keterampilan bertarung yang terlibat, tapi serangannya sama bagusnya dengan keterampilan bertarung apapun. Heart of Fire adalah keterampilan bertarung paling kuat. Serangan Xiaoyan saat ini jelas berbeda dari sebelumnya, dan dia merasa lebih hidup. Setelah tidak mampu mengguncang Xiaoyan dengan satu pukulan, dia melancarkan pukulan kedua. Apa yang terlihat adalah tinjunya tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi menggunakan angka untuk menyerang pria tangguh itu dengan sia-sia. Matanya dingin dan kosong. Saat Xiaoyan bertarung, cahaya dingin setipis bulu sapi muncul di mulutnya. Ia melirik Xiaoyan hampir tanpa terlihat dengan mata telanjang. Namun, Xiaoyan memiliki kekuatan jiwanya yang luar biasa, dan dia pasti akan menyentuh api Xiaoyan ketika dia mendekat. Xiaoyan menginjak api Jilei untuk menghindar dalam sekejap, dan pukulan terakhirnya menghancurkan serangannya lagi. Ini adalah serangan yang membuat mata Xiaoyan semakin terkejut. Namun, pada saat ini, lengan Xiaoyan mengirimkan fluktuasi yang kuat. Serangan Suzuo barusan diserap oleh Divine Boom Wall milik Xiaoyan.
Su Zuo segera menyadari bahwa Xiao Yan telah menggunakan guntur ekstrim untuk tiba di depannya secara instan. Dia sengaja ingin menjauhkan diri dari Xiao Yan, tapi dia jelas meremehkan kecepatan Xiao Yan. Saat Xiao Yan muncul, Su Zuo ingin mundur, tetapi cahaya tiba-tiba muncul di matanya, seolah dia melihat matahari dalam sekejap. Kemudian matahari menelannya ke dalam kegelapan dengan sinarnya. Akan runtuh.